Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bunda dan Nini, kami dari kelompok 5A ingin mempresentasikan tugas kami tentang penggunaan ProTime. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, saya adalah Muhammad Faiz Ramadan dengan NIM 2210932051. Lalu nama saya Muhammad Taufikir dengan NIM 22109333015. Saya Muhammad Revan Faizaki dengan NIM 2210933020. Baik, selanjutnya akan masuk kepada pengertian yang akan diserahkan kepada saudara Faiz Ramadan. Buat Faiz Ramadan dipersilakan. Penggunaan ProTime. ProTime Estimation adalah sebuah perangkat lunak yang memudahkan penggunaan dalam melakukan studi waktu dengan antarmuka yang mudah digunakan. ProTime Estimation memungkinkan pengguna untuk melakukan beberapa studi waktu dengan hanya beberapa klik. Pengguna dapat mengaitkan studi waktu yang diperkirakan, dihitung, dan yang diamati ke dalam satu tugas kerja. Ada beberapa hal yang bisa dicari menggunakan ProTime, yaitu MTM dan MOST. MTM, Method Time Measurement, adalah cara penetapan awal waktu baku yang dikembangkan berdasarkan gerakan-gerakan kerja dari sebuah operasi kerja di bidang teknik industri. Tujuannya adalah untuk mendapatkan standar waktu dari beberapa gerakan dalam kondisi kerja yang ada. MTM digunakan untuk mengukur waktu kerja dengan memperhatikan elemen-elemen gerakan seperti memegang, menjangkau, bergerak, dan memposisikan objek. Metode ini membantu menentukan metode kerja yang berada dan memperoleh nilai waktu secara statistik. MOST, Maynard Operation Sequence Technique, adalah metode pengukuran kerja yang disusun berdasarkan urutan sub-sub aktivitas kerja atau gerakan kerja. Sub-sub aktivitas kerja seperti memegang, menjangkau, bergerak, dan memposisikan objek merupakan gerakan-gerakan yang memiliki pola berulang. Pola-pola ini diidentifikasikan dan diatur menjadi sebuah urutan aktivitas kerja disertai dengan perpindahan objek. MOST membantu mengoptimalkan kinerja sistem dan memperoleh nilai waktu dengan pendekatan yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan ProTime Estimation. Pertama, kita membuat lembar halaman baru pada ProTime. Nah, di sini ada ID, description, dan time unit. Di sini ID merupakan judul proyek yang kita akan buat atau penelitian atau pengamatan yang ingin kita lakukan. Dan time unit ini adalah satuan atau satuan yang kita akan gunakan dalam pengamatan. Di sini dalam pengamatan yang kami lakukan, kami menggunakan TMUS di sini. Nah, di sini ID kita membuat judul dari pengamatan kami, yaitu adalah pengolahan singkong. Nah, di sini bisa juga nanti dikasih deskripsi sesuai pengamatan yang akan dilakukan nantinya. Nah, di sini ada beberapa part, yaitu study detail, task, observe time, calculate time, and estimate time. Pertama, kita masuk ke task. Di sini kita akan memberi deskripsi apa saja kegiatan yang akan kita lakukan. Di sini kami akan memberi 3 contoh kerja yang akan kami amati. Yang pertama adalah mencuci singkong. Yang kedua adalah membawa singkong ke mesin potong. Dan yang ketiga adalah memotong singkong. Nah, pada bagian task ini lebih ke kita akan mengidentifikasi apa saja kegiatan yang akan kita lakukan secara gambaran umumnya dengan memberi deskripsi dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke observer time. Di sini adalah saat kita akan menginput video yang kita lakukan untuk akan diolah menggunakan ProTime Estimation. Oke. Pertama, kita akan tekan Add untuk menambahkan video. Oke. Lalu
setelah kita telah menginput video ke ProTime Estimation. Nah, di sini yang perlu diingat adalah pertama, sebelum kita ingin mengamati, kita harus menekan ikon merah saat kita ingin mulai mengobservasi data tersebut. Nah, jika kita sudah yakin, baru kita play. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini adalah contoh pada proses pencuciannya. Yang dari 3 elemen pengerjaan yang kami amati. Jadi kami stop. Karena pengerjaan yang tadi mencuci singkong telah selesai, maka kita akan stop, lalu kita akan input ke task yang telah kita buat sebelumnya. Di situ sudah keluar nilai yang telah diolah sebelumnya. Nah, bagaimana kita cara menginput data yang telah dilakukan ProTime Estimation ke tabel yang kita buat adalah dengan mengetuk row atau baris satu. Jika kita ingin ke elemen 1, maka kita klik 2 kali pada row 1, dan selanjutnya untuk elemen kedua dan ketiga kita klik ke row 2 atau dan 3. Nah, kita akan lanjutkan selanjutnya. Ini adalah kegiatan kedua, itu adalah membawa singkong. Kita lakukan lagi play videonya. Lalu kita stop dirasa jika sudah. Lalu kita pilih kolom kedua, lalu kita klik 2 kali dan data akan keluar di observation-nya. Nah, kita lanjutkan lagi kegiatan ketiga, yaitu memotong. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa pada video ketiga ini kan pekerjaan yang kita akan amati adalah memotong singkong, sedangkan pada video tersebut belum melakukan kegiatan tersebut. Maka karena tidak termasuk kegiatan, kita akan tekan lagi ikon merah yang ada di bawah video tersebut, yang artinya itu tidak termasuk hitungan pada yang kita amati atau kita olah. Lalu kita klik video sampai di mana video tersebut menunjukkan pengerjaan yang kita ingin amati. Nah, di sini kita lihat pengerjaan elemen ketiga sudah dimulai kembali, maka kita akan tekan kembali ikon merah yang menunjukkan bahwa kegiatan dan observasi data akan diolah lagi. Lalu kita tekan play lagi hingga kita merasa kegiatan tersebut sudah selesai. Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya, setelah kita menghitung dari video yang telah kita amati, kita dapat menentukan VA, NVA, dan SVA-nya. Untuk VA, NVA, dan SVA-nya, kita dapat melihat panduannya pada buku APSKE. Nah, kita dapat mengklik kolom VA ini dengan double klik, lalu akan muncul tabel seperti ini. Lalu, dari tabel-tabel ini, kita akan memilih kegiatan yang elemen yang sudah kita tulis tadi, termasuk kegiatan yang mana di sini. Di sini terdapat beberapa kategori dan beberapa detail kategorinya. Lalu seperti mencuci singkong, saya akan memilih kegiatan wiping or cleaning di kategori others. Saat kita memilih wiping or cleaning, kita masukkan total time yang ada di sini dengan total time 295,89. Lalu setelah kita masukkan total time-nya, kita tinggal menekan tombol OK. Nah, dari situ ProTime akan otomatis mengelompokkan data yang sudah kita pilih, yang sudah dikategorikan tadi, dan kita masukkan total time. ProTime akan memilih dengan otomatis itu termasuk A, NVA, atau SVA. Lalu kita melakukan hal sama kepada dua elemen lainnya. Baik, di sini kita sudah mengisi
dan memilih kategori dari VA, NVA, dan SVA-nya. Lalu kita lanjut ke langkah berikutnya pada calculated time. Nah, pada calculated time ini kita bisa memilih kita ingin standarnya MTM atau BIOS. Di sini kita akan mencari MTM. Baik, selanjutnya kita dapat memilih kategori dari MTM yang ada seperti Publisher, Rank, Grabs, Move, dan lainnya. Di sini ada 3 elemen yang harus kita isi dan semuanya harus sama, harus dengan standar MTM. Kita mulai dari elemen pertama yaitu Movie Singkong. Nah, di sini saya memberi MTM1 dengan keterangan Grabs dengan Grabs-nya pick up dan case-nya G1A karena di sini dia memegang singkong yang merupakan objek yang mudah dipegang dan juga tidak harus dicari terlebih dahulu karena objeknya bisa langsung kita pegang dengan mata yang melihat objek langsung. Nah, bila ada 2 kegiatan MTM, kita dapat menambahkan di kolom kedua. Nah, untuk MTM ini sendiri, kita juga harus memasukkan PA, NPA, dan SPA seperti observe time sebelumnya. Baik, setelah elemen pertama tadi kita isi dan beli kategori pertama, bisa beli kategori kedua karena di sini dia melakukan move object order hand karena yang awalnya dipegang dengan tangan kiri dipindahkan ke tangan kanan dan dimasukkan ke dalam box. Ini mengisi PA, NPA, dan SPA-nya dengan cara yang sama seperti cara pada observe time. Baik, kita pada elemen kedua menggunakan MTM wall karena pada elemen ini objeknya dibawa dengan kereta pendorong atau troli sebanyak 10 langkah. Selanjutnya pada elemen ketiga kita memakai apply pressure karena untuk memotong singkong sang pekerja ini mendorong singkongnya ke dalam mesin potong. Jadi kita menggunakan apply force. Lalu yang kedua kita menggunakan jadi di sini kita telah di elemen ketiga kita telah memberi 2 kategori dan jangan lupa untuk memasukkan PA dan NPA dan SVA-nya. Nah, baik, setelah selesai kita melakukan calculated time, kita dapat menemukan report, lalu times di report. Jangan lupa untuk meng-save file yang telah kita buat. Nah, ini merupakan times tadi reportnya. Dapat kita lihat di sini kategori-kategorinya. Lalu di sini ada time class-nya, PA kategori, PA, dan kita dapat melihat di sini Gantt chart. Lalu yang paling penting adalah ini merupakan hasil MTM yang akan kita pakai nanti.